Oke, salam jumpa teman-teman sekalian. Pada video kali ini, seperti di judul dari video ini, kita akan mencoba menghitung nilai HTMT ya menggunakan SPSS dan juga Excel ya. Nah, sebelum kita melakukan demonstrasi ya, menghitung nilai HTMT, mungkin kita perlu tahu dulu apa itu HTMT. Nah, ini saya coba mengambil dari bukunya Joseph Hare. Nah, di situ dia menjelaskan tentang apa itu HTMT. Nah, ini pakai bahasa ya, ini berbahasa Inggrisnya ya. Nah, ini yang berbahasa Inggrisnya. Nah, ini yang berbahasa Indonesia sudah saya terjemahkan seperti ini. Nah, di sini dijelaskan sebagai solusi Henseler dan Ringel dan Sarstedt itu mengusulkan rasio heteroid monotride rasio dari korelasi untuk menilai validitas diskriminan secara akurat. Nah, jadi ada perkembangan dalam pengujian validitas ini. eh, Henseler, Ringel, dan Sarstedt ini justru mengusulkan penggunaan HTMT atau rasio heteroid monotride ratio ini eh, untuk menilai diskriminan validitas secara lebih akurat. Nah, nah, ini sebenarnya untuk mengkritik penggunaan cross-loading, ya, ini cross-loading. Nah, jadi menurut para ahli ini, cross-loading dan juga Vonnegut itu sebenarnya sudah tidak kuat ya menguji validitas, tidak akurat menguji validitas diskriminan. Dan itu sudah dijelaskan di buku ini ya. Nah, misalnya ini. Jadi discriminant validity menggunakan cross-loading itu tidak akurat gitu ya ini. Henseler, Ringer, and Stark menunjukkan bahwa beban silang atau indikator loading ya itu atau outer loading, cross-loading tidak mampu mendeteksi pelanggaran validitas diskriminatif yang parah sehingga kriteria ini tidak berguna untuk penelitian terapan. Lalu untuk Vornelecker, ini penelitian terbaru bagaimanapun menimbulkan keraguan serius mengenai keefektifan kriteria Vornelecker berdasarkan alasan empiris dan konseptual. Misalnya seperti tadi, Henseler, Ringel, dan Sarstedt menunjukkan bahwa kriteria tersebut berkinerja buruk ketika beban indikator atau indikator loading dari konstruk yang dipertimbangkan hanya berbeda sedikit. Jadi kalau apa namanya eh, indikator loading atau loading outer loading itu dia selisihnya sedikit ya, ya selisihnya sedikit itu Vonnegut itu tidak bisa mendeteksi itu. Mungkin di hasil Vonnegut-nya itu memang bagus gitu, memang bagus. Tetapi ternyata bisa kita lihat itu terjadi karena selisih-selisih dari autoloading itu perbedaannya sedikit. Nah, walaupun perbedaannya sedikit, itu ternyata bisa menimbulkan ketidakakuratan dari pengujian validitas diskriminan. Nah, sehingga Henseler, Ringer, dan Sarstedt ini eh, apa namanya mengkritik penggunaan eh, Vonnegut gitu. Nah, lalu mereka mengusulkan HTMT tadi. Nah, ini sebagai solusi, Henseler, Ringel, dan Sartet mengusulkan rasio heteromonotride dari korelasi untuk menilai validitas diskriminan secara akurat. Nah, ini singkatnya HTMT adalah rasio antara korelasi antar trade dengan korelasi intra-trade. Atau begini, mana? Nah, ini HTMT adalah rata-rata dari semua korelasi indikator antar konstruk yang maupun konstruk yang berbeda ya terhadap rata-rata geometris dari korelasi rata-rata indikator yang mengukur konstruk yang sama. Jadi HTMT itu kayak perbandingan gitu, perbandingan antara rata-rata korelasi di antara indikator dari variabel-variabel yang berbeda ya dengan korelasi antar indikator dari variabel yang sama atau konstruk yang sama. Nah, lalu rumusnya seperti ini. Nah, ini rumusnya ini. Atau di yang aslinya tuh gini rumusnya. Rumusnya ini. Min Ini mean atau rata-rata dari korelasi antar indikator di
variabel-variabel yang berbeda, ya, Y1 dan Y2 ini kan variabel yang berbeda. Nah, dibandingkan dengan akar ini, akar akar dari eh, rata-rata korelasi dari indikator di sebuah variabel dikali dengan rata-rata dari korelasi variabel yang lain, indikator dari variabel yang lain. Nah, kira-kira begini. Nah, ini bagaimana cara kita menghitungnya secara secara apa? Secara manual menggunakan SPSS dan Excel itu bagaimana cara menghitungnya. Nah, kalau kita menggunakan Smart PLS itu kan sebenarnya kan sudah ada ya. Nah, ini. Nah, SPSS itu dengan apa ya? Dengan mudah menghitung gitu ya. Bukan SPSS, maksudnya Smart PLS. Kalau kita menggunakan Smart PLS itu kan dia sudah tersedia HTMT-nya kan, sudah dihitungkan oleh Smart PLS-nya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini HTMT seperti ini kan. Nah, tapi bagaimana cara kita untuk menghitung secara manual? Misalnya begini, misalnya kalau teman-teman itu tidak menggunakan Smart PLS untuk eh, untuk analisis data. Misalnya teman-teman itu menggunakan SPSS itu untuk analisis data. Nah, eh, bisa jadi mungkin teman-teman mungkin menggunakan regresi ya, atau mungkin menggunakan korelasi atau menggunakan ANOVA dan yang lain-lain itu kan, nah itu kan pasti menggunakan SPSS. Nah, dan misalnya teman-teman ingin menghitung gitu ya, menghitung HTMT dari eh, atau validitas diskriminan menggunakan HTMT. Maka bagaimana caranya menghitung secara manual menggunakan SPSS dan juga Excel gitu ya. Itu kalau teman-teman tidak menggunakan Smart PLS. Nah, bagaimana caranya? Oke, mari kita ikuti video ini sampai selesai. Misalnya begini, misalnya saya punya data seperti ini. Nah, ini sebenarnya data yang saya ambil dari ini, dari Smart PLS ini sebenarnya, tapi hanya untuk financial knowledge dan keputusan berinvestasi. Nah, jadi yang FK ini sampai FK5 ini adalah financial knowledge, sedangkan yang ini Y1 sampai Y5 ini keputusan berinvestasi. Nah, kalau kita lihat di sini, financial knowledge dan keputusan berinvestasi itu kan HTMT-nya 0,688. Nah, bagaimana caranya kalau kita menghitungnya secara manual ya, menggunakan SPSS dan juga Excel? Apakah hasilnya sama? Nah, nanti kita lihat. Nah, jadi itu ya. Jadi FK ini adalah financial knowledge, Y ini adalah keputusan berinvestasi. Dan sudah saya masukkan ke SPSS seperti ini. Ya, sudah saya masukkan ke SPSS seperti ini. Sekarang kita perlu memunculkan dulu, menghasilkan dulu yang namanya korelasi. Korelasi eh, antar indikator dalam variabel itu dan antar indikator dalam di setiap antar dua variabel, yaitu FK dan Y. Caranya caranya bagaimana untuk memunculkan itu? Ya, memunculkan korelasi itu kita ke analyze, terus ke dimension reduction, pilih faktor. Nah, ini sudah saya masukkan semua ke sini. Ya. Lalu di deskriptif ini kita pilih yang correlation metric itu kita pilih yang koefisien, centang yang koefisien. Nah, yang lain-lain itu kita nggak perlu centang, kita cukup centang yang koefisien correlation metric. Ya, yang lain-lain juga nggak usah, karena kita hanya ingin memunculkan metrik dari korelasi. Lalu klik OK. Nah, ini hasil korelasi metriknya. Ini kita copy saja. Kita masukkan ke Excel ya. Kita masukkan ke Excel. Saya buat baru. Kita masukkan ke Excel. Nah, ini adalah matriks korelasinya. Lalu kita coba akan mencari rata-rata korelasi ya, min. Pertama kita lihat dulu rata-rata korelasi antar indikator dari dua variabel itu. Jadi yang mana yang eh, korelasi antar dua variabel itu yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Nah, yang ini. Nah, ini korelasi antar dua indikator dari dua variabel itu. Jadi antara FK1 dengan Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, FK2 dengan Y1, Y2 sampai Y5, FK3 dengan Y1 sampai Y5, F4 nah, dengan Y1 sampai Y5, dan FK5 dengan Y1 sampai Y5. Jadi kita ambil yang ini. Nah, kita buat saja di bawah min A, B. Ya. A ini adalah variabel A, yaitu FK. B ini variabel Y. Lalu sama dengan average. Average. Nah, kita
masukkan aja semua yang ini. Nah, ini, lalu tekan enter. Nah, berarti ini rata-ratanya. Sekarang min untuk min yang ini. Min untuk uh, indikator dari setiap variabel. Setiap variabel. Jadi variabel A, yang ini variabel A, yang ini variabel B. Kita cari yang pertama variabel A dulu, berarti variabel FK. Nah, sama dengan average. Nah, berarti variabel FK-nya. Berarti yang ini, yang ini. Nah, ini kita yang ini. Yang ini kan FK1 dengan FK2 kan korelasi antara FK1 dengan FK2, FK3 dengan FK4. Sabar, sabar. Saya ulang lagi. Oke, average, average. Oke, kita masukkan korelasinya ini, ini, terus ini, 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 dan ini. Yang ini nggak usah. Nah, sekarang kita enter. Nah, berarti ini min korelasinya. Ini. Lalu yang berikut min korelasi untuk variabel B-nya atau quotient berinvestasinya. Sama dengan average. Oke, kita masukkan berarti yang ini kan, yang ini. Ini yang ini berarti, ya kan? Ini, 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 ini sama ini. Sekarang kita lalu enter. Nah, berarti ini kita sudah menghasilkan nilai rata-rata korelasi antara indikator A dengan indikator di variabel A dengan variabel B, terus rata-rata eh, korelasi antar indikator di variabel A atau FK dan rata-rata korelasi antar indikator di variabel B atau Y ini. Nah, sekarang kita hitung HTMT-nya. Kita hitung HTMT-nya. T sama dengan kita gunakan rumus ini, min per ya. Min dari korelasi antar indikator di variabel A dan variabel B yang ini berarti ya kan eh, yang ini. Terus per ini. Nah, ini kan akar ya, pakai akar ya. Jadi akarnya itu kita pakai fungsi SQRT, SQRT seperti ini. Salah. SQRT. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita masukkan min A ini, yang ini dikali, ini kan kali ya, ini kan kali ya, ini kali kan, ya, kali dikali ini. Nah, terus tutup kurung. Setelah itu enter. Nah, ini hasilnya 0,879 sekian sekian sekian. Nah, hasil ini kalau teman-teman lihat sama dengan ini. Financial knowledge dengan keputusan berinvestasi 0,688 kan sama. 0,6878. Nah, ini kalau kita eh, hanya dua desimal kan bisa begini. Nah, 0,688 kan sama, sama ya kan. Nah, jadi kira-kira seperti itu cara menghitung nilai HTMT menggunakan SPSS dan juga Excel. Semoga ini bisa membantu teman-teman. Terima kasih.